Ada 4 poin. Poin pembahasan pertama, persekutuan penentu nasib. 2. Menjaga gerbang demokrasi di Amerika. 3. Pelepasan kekuasaan Partai Republik. 4. Pakar demokrasi. Baik, untuk slide selanjutnya yakni persekutuan penentu nasib. Pada tanggal 30 Oktober 1922, Benito Mussolini tiba di Roma pada pukul 10.55 pagi dalam kereta malam dari Milano. Dia telah diundang ke ibu kota oleh raja untuk menerima jabatan Perdana Menteri Italia dan membentuk kabinet baru. Ditemani sekelompok kecil pengawal, Mussolini pertama-tama mampir di Hotel Savoia. Lalu dengan mengenakan jas hitam, kemeja hitam, dan topi hitam, dia berjalan untuk masuk istana raja. Palazzo del Quirinale, Roma penuh desas-desus mengenai kerusuhan. Itulah permulaan pawai ke Roma, legendaris Mussolini. Partai-partai pro-demokrasi bisa menjaga jarak dengan beberapa cara, yakni yang pertama, partai-partai bisa mencegah tokoh otoriter masuk daftar calon partai. Yang kedua, partai bisa membasmi ekstrim di tingkat akar rumputnya. Yang ketiga, partai-partai pro-demokrasi bisa menghindari segala persekutuan dengan partai dan calon anti-demokrasi. Yang keempat, partai-partai pro-demokrasi bisa bertindak sistematis untuk mengisolasi ekstremis, bukan memberi legitimasi. Yang kelima, yakni sewaktu ekstremis bangkit sebagai kandidat serius di pemilu, partai-partai arus utama mesti membentuk persekutuan untuk mengalahkan mereka. Oke, yang kedua adalah menjaga gerbang demokrasi di Amerika. Banyak sekali orang Amerika telah menemukan kemiripan-kemiripan antara pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 dan juga karya fiksi dari Roth. Premisnya adalah orang luar dengan demokratis meragukan meraih kekuasaan dengan bantuan negara asing. Dan perlu kita ketahui bersama, ada satu hal yang lebih berkuasa daripada konstitusi di Amerika Serikat, dan itu adalah kehendak rakyat. Kemudian untuk lembaga-lembaga penjaga gerbang di Amerika Serikat itu sudah ada sejak pendiri Republik Amerika Serikat. Dan konstitusi 1787 berhasil menciptakan sistem presidensial pertama di dunia. Presidensialisme memberi tantangan khas untuk penjagaan gerbang demokrasi. Para pendiri Amerika Serikat amat memperhatikan penjagaan gerbang demokrasi. Ketika merancang konstitusi dan sistem pemilihan umum, mereka bergulat dengan dilema yang boleh dikatakan masih kita hadapi sampai sekarang ini. Hadirnya sistem konversi juga dikritik karena tertutup dan tak demokratis. Dan upaya mereformasinya itu terus ada sampai sekarang. Sistem konversi lama menunjukkan perimbangan untung dan rugi penjagaan gerbang di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yakni pelepasan kekuasaan Partai Republik. Terdapat 2 poin di sini. Nah, yang pertama adalah proses pemilihan pendahuluan telah gagal melaksanakan peran penjaga gerbang dan memperkenankan seseorang yang tak cocok memegang jabatan menjadi calon presiden dari partai besar. Namun bagaimana Partai Republik dapat menanggapi di tahap itu? Bila diingat lagi pelajaran dari kerusakan demokrasi di Eropa pada tahun 1930-an dan di Amerika Selatan pada tahun 1960-an dan 1970-an, ketika lembaga penjaga gerbang gagal, politikus arus mesti melakukan segala yang mungkin untuk menjauhkan tokoh-tokoh berbahaya dari pusat-pusat kekuasaan. Untuk yang kedua, yakni pelepasan kekuasaan kolektif, pengalihan wewenang ke seorang pemimpin yang mengancam demokrasi biasanya mengalir dari satu di antara 2 sumber. Nah, untuk yang pertama adalah kepercayaan keliru bahwa seorang yang otoriter bisa dikendalikan atau dijinakkan. Yang kedua adalah apa yang ahli sosiologi Ivan Ermakov sebut, yakni kolusi ideologis, di mana agenda ini adalah tokoh otoriter punya cukup banyak kesamaan dengan agenda politikus arus utama, sehingga pelepasan kekuasaan lebih disukai daripada alternatif lain. Namun, ada kala menghadapi calon pemimpin otoriter, politikus mapan mesti tegas menolak dia dan melakukan segala yang mungkin untuk membela lembaga demokrasi, bahkan bila itu berarti bergandengan tangan dengan musuh bebuyutan untuk sementara waktu.
Nah, selanjutnya yang terjadi pada materi pelepasan kekuasaan Partai Republik ini adalah demokrasi berada dalam resiko, dan kehilangan demokrasi itu jauh lebih buruk daripada kalah pemilu. Artinya adalah melakukan apa yang tak terbayangkan banyak orang. Di sini dicontohkan yaitu mendukung Hillary Clinton agar menjadi presiden. Nah, Amerika Serikat menggunakan sistem 2 partai. Hanya 2 calon yang berpeluang besar menang pemilu tahun 2016, dan salah seorangnya demagog. Partai Republik mendapat ujian keberanian politik. Apa mereka bakal melakukan pengorbanan politik jangka pendek demi negara? Seperti telah yang ditunjukkan, perilaku seperti itu ada contohnya pada tahun 2016, di mana kaum konservatif Austria mendukung calon dari Partai Hijau. Kemudian yang terakhir, pagar demokrasi. Selama bergenerasi-generasi, orang Amerika Serikat terus mempercayai konstitusi Amerika Serikat Pusat yang mempunyai keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah negara-negara dan bangsa yang terpilih dibimbing ilahi, mensucikan harapan dan kemungkinan di dunia. Kemudian ada hal menarik dari berbagai praktik demokrasi yang diterapkan di negara-negara yang pernah mencobanya, yakni pagar demokrasi. Di bagian kelima, Levitsky dan Ziblatt menjelaskan adanya norma yang menjadi pagar atau praktik demokrasi. Bagian ini juga merupakan bagian inti jawaban atas bagaimana matinya demokrasi. Pagar yang dimaksud di bagian ini berupa norma yang tertulis berbentuk konstitusi dan norma yang tidak tertulis berupa kode etik bersama. Kemudian saling toleransi merujuk ke gagasan bahwa selama pesaing-pesaing kita bermain sesuai aturan konstitusional, kita menerima bahwa mereka punya hak hidup, bersaing, berebut kekuasaan dan memerintah yang setara. Boleh jadi kita tak setuju, bahkan sangat tak menyukai pesaing kita, tapi kita tetap saja menerima keabsahan mereka, yang artinya kita mengakui bahwa pesaing kita dalam politik adalah warga negara yang baik, patriotis, taat hukum mereka, cinta negara, dan menghormati konstitusi seperti kita. Dengan kata lain, saling toleransi adalah kesediaan bersama para politikus untuk sepakat tak bersepakat.